Kemarin saya sudah membahas tentang perbedaan atau review bedanya kapal pesiar Amerika, Eropa, sama Asia. Dan kali ini saya akan membahas lagi tentang review kapal pesiar, kapal expedition, dan river cruise atau kapal sungai. Subscribe di X Management dan jangan lupa tekan lonceng. Jadi setiap ada informasi tentang kapal pesiar, kapal sungai, atau kapal ekspedisi langsung tahu. Ya, untuk yang pertama, apa sih kapal pesiar itu? Kapal pesiar itu menurut saya adalah kapal yang dimana membawa seluruh penumpang dengan kapasitas yang lumayan wow dalam satu tempat dan bisa berpindah-pindah ke tempat lain. Juga bisa disebut kemarin adalah hotel terapung. Dalam fasilitasnya, kapal pesiar ada di dalamnya itu ada restoran, kamar tidurnya dengan super mewah, ada lagi dengan bar, dan ada lagi dengan juga sarana pendukung lainnya atau sarana hiburan. Untuk kapasitas dari kapal besar tersebut berkisar antara 800 atau sampai 6.000 atau lebih dari 6.000, tergantung berapa gedenya fasilitas itu. Dengan tingkat lantai juga minimal adalah 10 atau 9 sampai 14 atau 16 lantai. Bisa dibayangin kan berapa tingginya dan berapa gedenya kapal pesiar. Dan untuk krunya juga lumayan banyak. Dan kapal pesiar sekarang udah di mana-mana di seluruh dunia, bisa diakses atau bisa melewati seperti di Australia, Eropa, New Zealand, Amerika, dan juga di Afrika. Jadi jangan heran kalau ketemu kapal besar di mana-mana. Tentunya juga di Indonesia juga sekarang udah bisa masuk kapal namanya kapal pesiar. Kapal ekspedisi, apa sih yang membedakan kapal pesiar dengan kapal ekspedisi? Kalau kapal ekspedisi ini sebenarnya juga berisikan penumpang juga, cuma penumpangnya dengan relatif lebih sedikit daripada kapal pesiar. Mungkin antara 100 sampai 300 atau 200 sampai itu. Karena apa? Kapal ekspedisi ini tujuannya dibuat untuk menjelajahi tempat-tempat yang jarang sekali atau belum bisa dimasuki oleh kapal pesiar. Seperti contohnya adalah di Atlantik, North Pole, atau Kutub Selatan atau Kutub Utara. Ada sebuah perusahaan yang mempunyai kapal ekspedisi itu bisa masuk sampai ke sana. Jadi tamunya membayar mahal hanya untuk mengetahui bagaimana kehidupan di Kutub Utara ataupun Kutub Selatan. Dan di dalamnya pun juga sangat simpel. Menurut saya kapal yang teknologinya lebih maju itu adalah kapal ekspedisi, meskipun tidak sebesar apapun. Karena kapal ini diciptakan untuk bisa menerjang ombak-ombak ataupun menjual tempat-tempat yang tidak bisa dimasukin oleh kapal pesiar, dimana tidak ada potnya, dan kapal ekspedisi ini bisa masuk. Ini yang disebut namanya kapal ekspedisi. Jadi bagaimana sih tamunya kalau turun, kalau naik kapal ekspedisi? Jadi tamunya akan mengendarai namanya kayak small boat yang tidak dikaret. Kalau di Indonesia biasanya dipakai oleh Basarnas, itu berisikan 10 penumpang. Misalnya ada 200 penumpang ya 20 kali lah. Tapi enggak cuma satu. Dan di situ pun tamu akan diantarkan sampai ke tempat dengan menggunakan small boat tersebut. Jadi enggak peduli itu ada namanya pot atau enggak, kapal itu bisa langsung masuk. Dan ketika ada ombak gede, stabilisernya luar biasa. Dan ini mungkin yang membedakan kapal pesiar dengan kapal ekspedisi. Kalau di kapal pesiar sih dia tidak akan masuk ke tempat-tempat yang memang tidak disediakan untuk itu. Tapi biasanya ada ketika ombak ataupun cuacanya mendukung untuk kapal pesiar. Dia tetap menurunkan jangkar dan menurunkan penumpang dengan namanya lifeboat. Jadi lifeboatnya yang turun kemudian merapat ke namanya pelabuhan atau port.
Terus yang membedakan lagi dengan kapal pesiar, selain dari ukurannya, kapal ekspedisi ini dengan muat tidak terlalu banyak kru, tetapi hampir mirip dengan kapal pesiar. Ya, di sana ada waiter, ada cabin steward, juga ada kitchen, semua isinya juga lengkap. Juga ada restoran manager, tapi mereka kayak tidak punya namanya asisten maitre d', tidak ada, ataupun juga tidak melakukan software, adanya restoran manager sama maitre d' itu posisinya. Terus juga di housekeeping hanya ada head housekeeper sama cabin steward, dan utility cleaner juga ada buat di pabrik. Dan untuk galinya sama sih, cuma orangnya nggak begitu banyak. Jadi cuma dari hotel manager ke restoran manager, habis itu ke maitre d' dan ke waiter, ke asisten juga sih. Terus setelah itu beda lagi dengan river cruise. Jadi simpel aja. Kalau nanti ada yang ditanyakan bisa ke komen, karena saya nggak mau bikin video atau mereview terlalu banyak, tak salah. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya ketahui di kapal tersebut. Sementara sama river cruise. Kalau river cruise sih maksimal cuma 3 lantai. Kenapa sih kok hanya 3 lantai? Karena river cruise didesain untuk bisa melewati tempat-tempat kecil di bawah jembatan. Kalau di atas 3 lantai atau 4 lantai mungkin, karena sebelumnya ada belum ketemu kalau yang 4 lantai. Biasanya hanya 3 sama 2 lantai. Dan itu pun kalau sungainya naik bisa menghantam jembatan. River cruise dengan fasilitas seperti itu dengan tamu yang hampir sama dengan kapal ekspedisi, tapi lebih banyak kapal ekspedisi dan lebih gede juga kapal ekspedisi karena dia didesain untuk di laut. Kalau river cruise sih cuma untuk tamunya sekitar 100-an sampai 200 seperti itu. Dan di dalamnya juga fasilitas yang ada seperti restoran juga ada, terus habis itu shop juga ada, buat juga ada namanya crew mess atau buat makan, ada juga laundry dan sama. Cuma dari fasilitas hiburannya kurang begitu lengkap sih buat river cruise. Seperti untuk krunya sih, kru bar nggak ada, tapi cuma ada bar untuk tamu itu ada. Dan kalau kolam renang juga kalau di kapal besar itu ada, di river cruise itu cuma kecil kayak bathtub tapi lebih gede lagi. Dan di kapal ekspedisi itu dia punya kolam renang. Dan untuk spa mereka juga punya, semua kapal pesiar, kapal ekspedisi dan river cruise juga ada. Dan di sini hal yang paling menarik di river cruise adalah karena kapalnya desain kecil, dia bisa melewati semua sungai-sungai yang ada di Eropa. Akan ada kapal sungai, mungkin karena sungainya gede ya. Di Indonesia ada, tapi bukan untuk penumpang. Jadi istilahnya dari kapal pesiar ukurannya ternyata lebih gede daripada kapal ekspedisi ataupun kapal sungai. Fasilitas tamunya juga lebih gede, lebih banyak. Tempatnya juga didesain fasilitasnya, maksudnya tempat fasilitasnya itu lebih lengkap daripada kapal ekspedisi ataupun kapal sungai. Kalau kapal ekspedisi dia didesain untuk ke tempat-tempat di ocean yang tidak bisa dijelajahi oleh kapal pesiar. Ya. Jadi kemarin saya pernah naik itu dari sini ke Raja Ampat sampai Triton Bay, terus habis itu ke New Zealand juga, di Australia juga. Cuma kalau dia kena ombak yang gede itu nggak begitu terasa karena stabilitasnya bagus, dan itu bener lampu-lampu gantungnya itu nggak ada. Jadi semua menempel pada diri, memang didesain untuk kapal
sungai, kapal sungai, sorry, kapal ekspedisi. Dan untuk river cruise dia memang didesain hanya untuk di sungai, untuk menelusuri sungai, karena di Eropa kita tahu bahwa negaranya hanya dibatasi sama sungai ataupun jalan, semua berdekatan. Antara Vienna, kota Vienna di Austria, Belgia, Antwerpen, ada juga Jerman, Belanda, itu hanya dibatasi dengan sungai. Terus dari fungsinya sama, terus dari kru, bagaimana kehidupan krunya. Kalau kehidupan krunya itu nggak begitu beda jauh antara kapal pesiar, river cruise sama kapal ekspedisi. Cuma kalau dari segi ketahanan ombak, tentunya kapal ekspedisi mungkin krunya lebih tahan karena dia udah terbiasa dihantam ombak-ombak yang gede. Dan untuk river cruise nggak ada namanya ombak, jadi easy. Yang nggak suka mungkin lebih memilih river cruise kali. Dan untuk kapal pesiar ombaknya juga musiman sih, nggak selalu setiap hari, tapi ketika ada ombak naik turun nggak gede. Kan sekarang kapal sekarang kayaknya udah ada stabilisernya dan dilengkapi dengan radar. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya review tentang kapal pesiar, kapal sungai atau river cruise, dan juga kapal ekspedisi. Untuk kapal ekspedisi apa aja, kalau mau tanya silahkan di komen, atau river cruise apa aja silahkan di komen, atau hal lain yang bisa saya bahas atau saya bisa share ke teman-teman atau crew lovers, silahkan. Itu berdasarkan apa yang pernah saya alami dari kapal pesiar ke kapal ekspedisi dan di kapal sungai. Terima kasih tetap di X Management Channel. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Terima kasih.